Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu yang diberkati. Saya selalu berdoa saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, dalam kebaikan hubungan Tuhan. Kita ada hari ini di rumah Tuhan, di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dan kita juga akan terima yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pakai bersyukur, terima kasih buat waktu yang terbaik ini, waktu yang terindah dari rumahmu, di rumah Tuhan, tempat ini membawa segala kasih kami yang berlimpah-limpah hadapan Tuhan. Karena kebaikanmu dan pertolonganmu, murahanmu juga berlimpah-limpah dalam hidup kami. Tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Selalu kau mengasihi. Jadi kami akan menikmati kau tempat ini dan pujian penyembahan kami itu. Supaya pimpin setiap kami yang nanti pada pagi hari kau yang berkati setiap kami. Percaya bahwa kewajiban murahan mengikuti setiap kami yang hadir di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan dan bagi satu nama yang bangga Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap beribadah bersama katakan amin. Amin. Kau menenun diriku
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami datang ke tempat, kami tahu kebenaran firman Tuhan. Mazmur 118 ayat 20, diberkatilah dia yang datang dalam rumah Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kami aminkan itu Tuhan. Terjadi berkat, rahmat, kasih sayang, pemeliharaan Tuhan. Kami luruskan hati kami datang ke tempat ini mencari wajah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari urapi hamba-hamba Tuhan melayani hamba-Mu ini. Kami sekalian yang akan berjamu bersama-sama dalam perjamuan kudus. Kami dalam urapan Tuhan, kami dalam kuasa Tuhan. Kami serahkan ibadah ini awal, pertengahan sampai akhir. Kami datang dengan penuh pengharapan dan kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima berkat dan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka-cita. Amin. Boleh kasih senyum yang terbaik ke kiri kanannya. Haleluya. Datanglah ke baiknya dengan hati yang bersyukur.
Indonesia. Silakan hambanya. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri dan bersama-sama kita mengerahkan beban iman gereja Bethel Indonesia. 2-3. Beban iman gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diterangkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan atas segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima ampun dosa. Kebenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuncian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Dan awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa Roh, sebagaimana dirangkai oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk memberikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit dari kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit dari kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan. Mari seperti kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu kekuatan bagi setiap kita, menjadi kekuatan pertolongan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Firman-Mu, ya firman-Mu berkuasa di setiap kami.
ibadah ini. Tinggal sebentar kami dengar firman Tuhan yang menguatkan dan menentukan kami, membawa kami semakin bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam Engkau. Mari Tuhan pada saat pagi hari ini, kuduskan kami sekalian, hamba-Mu ini, kami yang ada di dalam ruangan ini, ataupun kami yang beribadah secara online. Nanti sore pun kami akan beribadah bersama-sama, dan kami percaya Tuhan hadir memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, sepenuh ibadah ini di dalam kendali Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, silakan duduk. Terima kasih yang Bapak Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Ini adalah bulan November. Di bulan November kita berganti tema. Temanya berbuah lebat. Masih ingat nggak tema bulan lalu? Oktober. Ayo. Coba itu. Ayo, dewasa. Begini. Dewasa dulu, baru berbuah. Bukan hanya sekedar berbuah yang biasa. Tuhan mau Anda dan saya Tuhan mau Anda dan saya berbuah lebat. November ini kita berbicara tentang berbuah. Hamba Tuhan yang diundang, hamba Tuhan yang dapat pelayanan pada saat bulan ini mengupas tuntas dengan yang namanya berbuah. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, mereka diberikan hikmat sama Tuhan untuk mengupas dari hal yang lainnya tentang yang namanya berbuah. Begini Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, rumah saya di sebelah kirinya itu ada pohon namanya pohon jambu, warnanya merah. Dia berbuah sangat-sangat banyak banget, luar biasa, sampai jatuh ke bawah-bawah, dilindas mobil, gak ada lagi memang. Tukang sapunya juga capek juga, kali-kali kalau nyapu. Kenapa? Jambu itu berat. Dia bilang kalau sapu itu mesti 2 kali, kalau dia ngelundung, kalau udah benyek, udah hancur itu susah. Dia bilang, nah itu yang sebelah kiri. Nah di sebelah kanannya ya, sebelah kanannya itu juga punya pohon jambu, warnanya hijau. Ya, warna hijau. Dan itu rumah kontrakan Pak Ibu sekalian. Jadi yang kontrak di situ ekstra dapat jambu. Nggak tahu bagaimana yang punya sebelumnya atau yang kontrak di situnya, dia tanamnya luar biasa. Pokoknya dia tanam numbuhnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat lebat. Itu amat sangat lebat. Sampai terkadang jambu yang jatuh itu ngegelundung ke tempat rumahnya kami di depannya. Saya tahu mungkin itu bukan dibawa sama angin, tapi mungkin ketendang atau yang lain. Tapi ini yang begini, rumah kami diapit sama yang sebelah sini jambu warna merah berbuah sangat banyak, dan di sebelah sini jambu warna hijau berbuah sangat banyak, sangat amat banyak. Jadi tetangga-tetangga tuh kalau ngeliatin, kalau lewat, itu luar biasa income-nya subur. Nah, begini. Di rumah saya juga ada yang namanya pohon jambu. Tapi entah kenapa tidak berbuah. Kalaupun dia berbuah, di dalam. Kalau barang sering melihat, dia mulai berbuah. Tapi tidak seperti yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Alasannya kami tahu. Karena yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, dia langsung ada di tanah, langsung tanah. Sedangkan kalau di rumah kami di dalam pot besar, ya pertumbuhannya pasti berbeda. Kalau yang di tanah langsung, entah bagaimana apapun lah, kami sudah bisa pastikan dia bertumbuh subur. Entah itu air hujan mengalir, entah apapun, dia bisa bertumbuh subur. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya setiap orang yang pelihara pohon, buah khususnya, mau ngomong apa? Belimbing, buah apa lagi? Biasanya jeruk, mangga, jambu. Ada yang menanam cabai di rumah? Pak Hadi Koswara.
ada pohon pisang. Betul ya Pak ya? Ada pohon pisang itu berbuah, bertumbuh, menghasilkan luar biasa. Semua orang yang menanam pasti berharap ada yang namanya buah yang bisa dimakan. Kalau enggak ada yang bisa dimakan ya cuma sekedar ya pohon, Pak Ibu sekalian. Apa yang Alkitab bilang? Apa yang Alkitab kata? Buka Alkitab kita sama-sama. Yohanes pasal 15 berbuah lebat. Yohanes pasal 15. Pokok anggur yang benar. 1 sampai 8. Sudah dapat? Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Baca ayat 5 sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar dan kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya, puji. Yohanes pasal 15. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kali ini kita menerima pengajaran daripada Tuhan. Tuhan kalau berbicara, menyampaikan firman, mengajar orang banyak, dia juga pakai yang namanya media. Yang namanya apa? Perumpamaan. Betul ya? Pak, perhatikan, Ibu perhatikan. Setiap kali Tuhan mengajar, dia pakai contoh-contoh yang mudah, yang orang paham, yang orang-orang sekitarnya pada zaman itu mengerti dengan jelas. Mereka lebih banyak orang-orang yang berkebun, petani, mereka juga ada penggembala, beternak, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi Tuhan pakai cara-cara yang mudah dimengerti. Tuhan pakai perumpamaan tentang domba. Ingat? Domba. Tuhan juga pakai yang namanya tentang penabur. Jadi orang gak perlu mikir penabur kayak apa ya? Domba kayak apa ya? Biji sesawi. Ingat Tuhan pakai perumpamaan tentang biji sesawi? Ini bicara soal apa? Iman. Ada lagi tentang hal yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, semua itu yang Tuhan ajarkan, semua itu ada di sekitar orang agar mudah dipahami. Walaupun ketika Anda baca firman Tuhan masih banyak juga orang yang tidak mengerti. Tapi satu hal yang perlu Anda pegang, bahwa Tuhan kalau mengajar, dia pakai caranya dia. Karena dia adalah guru yang baik. Dia Tuhan yang baik. Dia mau supaya Anda dan saya mengerti. Dan orang-orang yang pada zaman itu mendengar firman Tuhan dan dia paham. Kalau saya mau sampaikan cara mengajar Tuhan, itu sama seperti Tuhan menjembatani antara ketidakpahaman supaya orang bisa mengerti. Pegang kata kunci ini, menjembatani. Dan dia nggak paham, diberi paham, diberi kasih tahu. Coba kalau Tuhan ngomong begini, moneter, bingung itu orang ngomongnya lagi sih.
Kebijakan fiskal, bahwa dia ngomong tentang kebijakan, wah pusing itu orang. Apa itu kebijakan fiskal? Tapi dia pakai cara yang gampang supaya dia menjembatani. Yang tidak mengerti menjadi apa? Sama juga kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Tuhan menjembatani antara kasih Bapa dengan kita yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib menjembatani. Ketika Tuhan mengajar, Tuhan mau supaya orang mengerti, bisa paham sampai di situ. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, tentang menjembatani ini Tuhan mau supaya bukan hanya sekedar paham, tetapi Anda dan saya menerima kuasa kebenaran firman Allah dari Injil keselamatan itu. Apa yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perlu kita pelajari di dalam kitab Yohanes ini. Dalam kitab Yohanes ini ada beberapa pasal yang memang membahas tentang yang namanya anggur. Salah satunya ya Yohanes 15 ini. Tetapi ketika Anda juga baca, Tuhan juga punya rencana besar, Tuhan punya mujizat yang pertama yaitu apa? Pernikahan Kana. Air jadi Tuhan mengubah yang biasa menjadi sukacita. Berarti apa? Pasti ada tujuannya. Daripada pernikahan menjadi hambar, jadi pada pernikahan menjadi tidak ada rasa. Tapi Tuhan hadir memberi yang dari kekurangan menjadi berkelimpahan. Bahkan dari yang biasa menjadi naik levelnya menjadi luar biasa. Alkitab bilang di dalam Yohanes 2 ini anggur terbaik. Ini anggur terbaik loh. Kenapa nggak dikeluarin di awal? Kalau berbicara soal anggur, Bapak Ibu, ketika Anda baca ayat demi ayat 1 sampai 8, saya percaya nanti Abang Tuhan yang di sini bisa kupas lebih dalam lagi. Bahkan nanti ayat-ayat yang lainnya lagi soal bicara berbuah, yang namanya berbuah lebat itu bukan hanya sekedar di sini, Bapak Ibu sekalian. Banyak hal lainnya yang bisa diceritakan, banyak hal yang lainnya bisa diajarkan. Tetapi ketika kita melihat ayat demi ayat, Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes pasal 15 ini pun kita mendapatkan hal yang luar biasa. Pak Ibu, nanti dibuka di ayat 1 ya. Yohanes pasal 15 ayat 1. Coba Anda baca Bapak Ibu sekalian. Di sini ada pengulangan kata pokok anggur. Di awal yang pertama Tuhan Yesus bilang apa? Akulah pokok anggur yang. Ternyata pengulangan kata pokok anggur itu berulang-ulang. Bukan hanya sekali Tuhan katakan. Tapi saya juga baca Alkitabnya. Kurang lebih ada 3 pengulangan ketika Tuhan berbicara pokok anggur. Di ayat yang pertama ada perkataan pokok anggur. Bukan ayat yang keempat. Bukan ayat yang keempat. Di situ juga ada kata pokok anggur. Sekali lagi ya, saya mau sampaikan ini. Pokok anggur siapa? Tuhan Yesus. Karena di dalam ayat yang pertama bilang apa? Akulah pokok anggur yang benar. Jadi pokok anggur ini adalah Tuhan Yesus. Di ayat yang kelima, bukan di ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengulangan kata yang bukan hanya sekali, tetapi menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Karena dia sedang menjelaskan perumpamaan ini, menceritakan ini tentang yang namanya pokok anggur. Kenapa? Pak Ibu sekalian, walaupun mungkin Anda bilang ini bukan perumpamaan, tetapi Tuhan bilang dan Tuhan sampaikan bahwa yang mudah dimengerti adalah pakai bahasa yang paling mendekati. Tuhan pokok anggur. Nah, kita siapa? Alkitab bilang kita ini siapa? Ranting. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab ada, di dalam khususnya di dalam Yohanes 15 ini ya, ada 5 kali pengulangan kata ranting. Kita cari di ayat yang kedua, bukan di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua
setiap ranting. Siapa artinya? Kita. Yang setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah jadi Anda bisa tidak berbuah. Dan Anda bisa berbuah di dalam Tuhan. Selama apa? Alkitab bilang nempel kepada pokok anggur. Itu di ayat yang kedua. Ada berapa kali? 2 kali disebut kata ranting. Buka ayat yang keempat. Di ayat yang keempat Alkitab katakan gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firman Tuhan bilang apa? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Artinya apa? Saya, Anda harus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan ingatkan berapa kali? 3 kali. Kata ranting. Yang keempat, di ayat yang kelima firman Tuhan bilang ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dia tunjuk semua orang yang duduk di situ yang mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita yang ada di sini juga ditunjuk dengan hal yang sama. Ornel adalah ranting. Ramu adalah ranting-rantingnya Tuhan, dan Tuhan adalah pokok anggur. Bapak Ibu yang kekasih, tadi Tuhan bilang bahwa kita adalah ranting. Yang kelima, yang terakhir di ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak Ibu, Tuhan bilang bahwa dia adalah pokok anggur 3 kali. Dan dia bilang sama kita, kita adalah ranting-rantingnya. Alkitab di dalam kitab Yohanes 15 ini ada 5 kali. Pak Ibu, bukan masalah 3 atau 5, tetapi saya mau bilang seperti ini. Fokus Tuhan. Sekali lagi bilang sama-sama, fokus Tuhan. Dia tidak bicara tentang dirinya, tetapi dia sedang membicarakan Anda dan saya. Kalau Anda mau berbuah, Anda mau hidup, Anda mau yang namanya merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, Anda dan saya adalah ranting-rantingnya. Anda dan saya tidak boleh lepas daripadanya. Anda dan saya harus tinggal di dalamnya dan terhubung di dalam Tuhan. Amin. Tuhan gak pedulikan berapa kali saya kalah, yang saya cuma 3, kamu saya sebut 5. Saya mau bilang itu bukti daripada Tuhan sangat amat peduli akan hidup kita. Kalau dia ulang-ulang, kamu adalah ranting-rantingnya. Artinya hidupmu dan hidupku tidak boleh terpisah daripada Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Bilang sama diri sendiri. Kalau udah bilang sama sebelah kiri, malah kayaknya halu ya. Tapi bilang sama diri sendiri, saya harus berbuah lebat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan bilang kamulah ranting-rantingnya, Tuhan ingatkan kita karena Tuhan peduli. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan nggak peduli, dia datang ke dalam dunia, ya udah dia enjoy aja, dia nikmati. Lama-lama juga mati tua, ya kan? Kalau saya sering bercandain tuh keluarga saya kalau lagi nonton film gitu ya, nonton apa, saya bilang ini yang ini mati nih, oh ini jagoannya, dia bilang ini nanti mati tua, saya bilang gitu. Masa nggak mati ya? Ya. Dan jadi contoh lagi sama Bapak Ibu sekalian, nanti kalau nonton sama saudaranya, oh ini nanti mati nih. Apa ini mati tua. Ya, Pak Ibu, dia peduli sama kita, oleh sebab itu dia rela mati di atas kayu salib buat dosa saya dan dosa kita sekalian. Diampuni. Tuhan benar-benar sangat peduli. Jadi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, supaya apa? Kenapa Tuhan mengulang-ulang? Yang pertama memang supaya kita berbuah. Amin. Ini belum bicara soal berbuah hebat. Dalam minggu ini saya juga mau berkat firman Tuhan tentang yang namanya berbuah. Kok bisa sama ya Tuhan? Kok bisa seiring ya Tuhan? Kok bisa sinkron saya dapatkan kekuatan yang baru? Benar, Anda dan saya harus berbuah. Walau mungkin Anda berpikir saya belum berbuah lebat,
Tapi nggak apa-apa Pak Ibu. Tandanya Anda berbuah itu satu, Anda masih nempel sama sumbernya. Dan Anda masih hidup. Amin. Bilang sama kiri kanannya, masih hidup. Masih hidup, iya masih hidup. Kita masih hidup. Kita masih bisa berkarya. Kita masih bisa memberi kemuliaan pada Tuhan. Dia mau supaya kita berbuah. Dan pada selain itu juga dia mau supaya kita ini tidak mengalami kekeringan. Bisa nggak berbuah tetapi kering? Saya bilang bisa. Hati-hati. Kelihatannya berbuah tapi kering. Pak, Bu, tanaman-tanaman yang ada di Timur Tengah sana berbuah nggak? Kayak kurma. Walaupun dia dapat sumber makanannya, hari-hari ini udah jadi industri. Mereka udah dilakukan secara berkebun yang ada standarisasinya. Air sudah ada, tetapi ketika Anda melihat pohon yang secara yang tumbuh secara alami, yang tidak seindustri, mereka yang tidak disediakan air secara khusus karena hari-hari ini ada teknologi, tinggal diputar dari sini, tinggal diatur dari komputer, Anda bisa ngalir, sudah ada. Tapi ketika Anda melihat di sini, Pak Ibu, Tuhan mau supaya Anda berbuah dan juga tidak kering. Kalau Anda berbuah, Anda pasti segar. Anda tidak boleh kering. Dan selain itu juga Tuhan mau supaya Anda dan saya tidak dibuang. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, nanti kalau kita bahas tentang kita dibuang ini, rantingnya memang sudah tidak berfungsi, dibersihkan tidak bersih, nggak mau ya mereka mau tidak mau. Tapi kenyataannya ada loh Pak. Kalau Anda dan saya mungkin pernah tahu menanam pohon, ada kalanya Pak Ibu sekalian, ketika daun-daun mulai tumbuh, itu daun-daun suka diputusin. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban. Tapi nanti supaya tumbuhnya buahnya ada. Terkadang orang berpikir begini, lebih baik daunnya sedikit daripada tidak berbuah. Dia potong yang tidak baik. Semua buah-buah pohon-pohon yang tidak berguna dipotong, dirapikan, dipangkas. Setelah itu mulai kita berbuah lagi. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita ini dibuang. Bapak Ibu, Alkitab cerita. Alkitab yang menulis, ada tokoh yang namanya Yudas. Dia sudah tinggal di dalam komunitas yang aman. Dia sudah duduk bersama-sama, bahkan dia setiap kali dia dalam perjamuan, dia menikmati kebaikan Tuhan, dia melihat mujizat demi mujizat, perbuatan demi perbuatan, dia melihat segala sesuatunya. Tuhan sudah tunjukkan. Tapi satu hal yang harus sekalian, Yudas tidak bertumbuh. Dan Alkitab bilang, Yudas pergi dari hadirat Tuhan. Yudas meninggalkan hadirat Tuhan, dan dia melepaskan begitu saja. Kita tulis seperti itu, bagus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari buka sama-sama Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab sendiri yang menulis, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saya lihat, sama seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 15. Di ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang gini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
ada hubungannya. Kamu telah bersih, kamu telah terima firman, kamu telah tinggal di dalamnya, kamu telah menikmati berkat daripada Tuhan, kamu sudah merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Alkitab bilang, jangan sampai kita terlepas, jangan sampai kita terhempas, jangan kita yang melepaskan diri. Alkitab sama yang menuliskan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau terima Yesus Kristus, bukan hanya sekedar terima, tetapi Alkitab bilang seperti ini. Buka Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa, sama-sama katakan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya apa? Menikmati firman Tuhan. Tinggal di dalam dia bukan hanya sekedar diam, bagus. Tapi kalau tinggal di dalam dia, mau tidak mau, suka tidak suka, ikut aturan Tuhan. Halo, betul, harus ikut aturan Tuhan. Kemarin, kalau Bapak Ibu mungkin pernah datang ke resepsi pernikahan. Di sini ada yang belum pernah datang ke resepsi pernikahan? Ada ya, rata-rata belum pernah ya Pak Ibu ya. Kalau Anda datang ke resepsi pernikahan, Anda diundang, betul? Betul dong. Kasih hadiah, kasih apa namanya, angpau, kado, ucapan, kembang, ada kasih? Anda berhak dong? Ya. Tapi ketika acara belum dimulai, bisa nyelonong, lapar, berpiring dulu. Buka nasi putih, apa? Bang boleh gitu Pak? Saya mau tanya, serius kalau nggak boleh, kan bayar angpau tadi. Ya ada yang pakai nasi keluarganya gitu ya, gitu ya. Anda pasti ikut aturan, betul? Kalau di kondang, bahkan saya juga tahu, betulnya pasti. Kalau musiknya sayup-sayup, kok jalannya cepat. Ngambilnya juga elegan. Tapi begitu dari pojokan, ngambilnya cepet. Baik bu, intinya begini. Anda harus aturan dimanapun. Lah kalau Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, yang pegang aturan siapa? Lo Tuhan. Jadi kita tidak boleh paksakan ego kita. Kalau mau berbuat, kalau kita bilang Tuhan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Tuhan, yang ranting harus mengalah kepada yang kokohan. Di sini belajar, ego kita bukan hanya sekedar direndahkan, tapi terkadang Tuhan suruh bilang ini, egomu Petrus tiara, jangan sampai kamu meninggikan diri. Ikut aturan Tuhan. Kita bilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Baca sama-sama apa? Ia berbuah banyak. Berbuah lebat. Berbuah banyak artinya apa Pak Ibu sekalian? Anda mengalami yang namanya keajaiban, mujizat. Yang tadinya kering hanya ranting, yang ada daun-daunnya sedikit, tetapi mulai perlahan. Di situ ada buah. Di situ mulai ada yang namanya sukacita. Penantian kita, kalau udah ngelihat buah, sukacitanya luar biasa. Benar Pak, sukacitanya luar biasa. Dijagain terus. Begini, kalau saya pergi ke satu tempat daerah namanya Taman Surya, di situ ada perumahan. Perumahannya bukan rumahnya Di situ orangnya nanam
yang namanya sebuah pohon yang ada buahnya, tapi kalau kita bilang itu sebenarnya sayur. Buahnya apa namanya? Labu. Bener labu ya? Itu labunya besar banget Bapak Ibu sekalian. Labu tungku. Pernah tahu labu tungku? Tahu labu tungku? Segede apa? Gede banget. Gede banget. Pak Bu, saya juga tahu. Untuk menghasilkan begitu dia perlu yang namanya ditopang. Buahnya itu kelihatan dari pagar tembok yang tinggi. Kita masih bisa lihat itu buahnya. Kalau kami lewat situ, kami terkadang geleng-geleng kepala. Luar biasa. Ketika kami berhenti pun kami sedang melihat itu luar biasa ya. Orang kalau nanam naik tunggunya lihat, karena dia bikin yang namanya supaya bisa pohon itu merambat ke atas. Pak Ibu, kalau saya lihat setiap kali dia berbuah, andai kata pun pada waktu kita melihat dia sudah tidak dipanen, tapi beberapa saat ketika kita balik lagi, kita udah melihat pohon itu sudah menghasilkan. Kita bilang begini Pak Ibu sekalian, ia berbuah banyak, yang artinya berguna bagi dirimu, bagi orang di sekitarmu. Firman Tuhan bilang seperti baca sama-sama Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau undang musik juga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab bilang seperti ini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Hari ini undangan Pak, di tengah segala sesuatu yang beban, di segala sesuatu yang penuh himpitan, kalau ajakan daripada Tuhan, barang siapa tinggal di dalam aku. Tuhan tidak ngomong ngekos, tapi kalau tinggal itu bicara soal bukan namanya rumah. Di situ ada kehangatan, di situ ada kasih. Tuhan nggak pernah tinggalkan hidup. Tuhan nggak pernah lepaskan engkau. Kalau hari ini nanti ambil perjamuan kudus, ucap syukur Tuhan, terima kasih. Ini adalah roti dan anggur. Tetapi ini yang membuktikan bahwa Tuhan undang aku untuk tinggal di dalam Tuhan. Kalau bisa angkat roti, bisa angkat anggur, bisa makan sama-sama dalam perjamuan kudus, itu artinya Tuhan bilang, datang kemari, tinggal di dalam aku, datang ke sini. Aku mau pedulikan hidup, datang ke sini. Aku mau jaga dan rawat engkau. Amin. Yang membelah laut yang terdekat, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidup, yang buka jalan bagiku. Kau membuat jalan berarti. Haleluya. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidup, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Sama-sama yang membelah, yang terluka, yang mustahil pun terjadi,
undang kami untuk tinggal di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kami berbuah, supaya kami tidak kering, dan supaya kami tidak dibuang. Mari Tuhan, kami mau ikut Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan pada saat pagi hari ini ketika kami akan ambil perjamuan kudus, Tuhan sucikan, kuduskan. Bukan hanya sekedar roti dan anggur biasa, tetapi ini adalah tubuh dan darah Kristus, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan yang menjalankan perjamuan kudus, mereka disucikan, dikuduskan dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Kami sekalian ambil bagian memakannya di dalam rahmat dan rahmat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sama seperti itu, Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur yang Tuhan, silakan bangkit berdiri, silakan dibuka roti dan anggurnya. Semua sudah dapat, amin. Karena yang di belakang sudah dapat. Kalau sudah dapat roti dan makanan, dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari tundukkan kepala. Tangan kami ada roti. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberkati, dan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib dan tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan denganku. Maka saudara yakin dan percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Teramat baik, sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tubuh dan darah Tuhan yang bersatu dengan tubuh darah kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah tebus dosa kami. Kami milik Kristus, kami berbahagia Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan melalui perjamuan kudus ini, tubuh kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berkati di dalam Tuhan, hubungan kami diperbaiki dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang sudah kami dengar. Terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah kami laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara-saudara, Tuhan berkati pada hari ini. Kita mau sama-sama di kelas ini kita belajar untuk berbuah lebat yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan bagi Bapak Gembala yang sudah memberikan firman, terus memberkati. Kami kita mau persiapkan persembahan dan hari ini juga kita dan menang untuk pembayarannya. Tuhan firman-Mu pada hari ini mengajak kami untuk berbuah lebat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami di luar Engkau kami tidak dapat berbuah dan tidak dapat berbuah tanpa apa. Mari Tuhan, biar firman yang kami dengar dapat melakukan dalam firman kami dan kami senantiasa melekat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati hamba-Mu Bapak kembali menyampaikan firman-Mu. Kami beliau dengan pelayanannya dan pengembalaannya. Akan dikerjakan usahakannya, menyertainya membawa berhasil. Bapak bersyukur apa yang menjadi alam bulan Ramadan. Dan Bapak kami juga mengucap syukur kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk setiap pembina bagi kamu Tuhan, untuk segala berkat yang sudah tercurahkan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami datang Tuhan dengan hati pengucapan syukur, dengan hati sukacita. Kami bawa persembahan dan syukuran ke dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kuduskan dan diberkati Tuhan. Semua menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu dan juga Tuhan yang memberkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, Tuhan menyertainya membuat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dengan di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih dan setiamu
baru ada 4 ya pemerhati ya. Ada 4 ya hari ini. Oh ya, hai Ci Rosalinda ya. Selamat datang. Ini Ci Rosalinda bukan? Oh bukan ya. Oh Jobawi ini. Ini yang di belakang ya. Ada 4 ya hari ini katanya. Boleh bangkit berdiri ya karena cukup banyak biar saling kenal satu sama lainnya ya. Oh ya, baik saudara kita mau satu bersama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Dua kali jam 8 pagi dan jam 4 sore. Nah, saudara nanti jam 9:30 kita ada ibadah sekolah minggu dan jam 11 ibadah. Dan untuk Rabu ini, Rabu minggu pertama tanggal 5 November, ibadah wanita jam 5:30 sore. Saudara diundang para wanita bisa hadir bersama-sama. Untuk hari Sabtunya jam 8 pagi kita ada doa. Dan bagi saudara yang belum menerima baptisan air dan rindu untuk menerima baptisan air bisa mendaftar kepada saya. Kita katekisasi sudah mulai berjalan dan jika memang ada yang ingin daftar segera nanti kita akan berikan katekisasi dan rencananya rencananya kita akan bisa di bulan Desember. Dan juga saudara untuk kami informasikan kita Natal bersama tanggal 25 Desember jam 4 sore ya saudara-saudara. Bagi saudara yang rindu untuk memberi dalam dana Natal, saudara bisa memberikannya yang disumpulkan di dalam amplop Natal tiap sebulan sekali atau ingin memberikannya secara transfer bank juga silakan ke rekening gereja dengan memberi keterangan atau memberikan kode akhir yang angka belakangnya 25. Dan juga saudara-saudara yang tadi pagi belum menerima doa pengurapan nanti usai ibadah bisa tunggu sebentar nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Untuk maju miskin saudara pada Ibu Sansa. Oh ya saudara, saya tadi diinformasikan gini Pak Gembala itu langkahnya lewat 27 Oktober. Tapi mereka ingin tetap memberikan sebuah apresiasi katanya. Jadi saya serahkan saja kepada Ibu Sansa ya. Karena minggu kemarin kita udah rayain sama-sama yang untuk Oktober terakhir ya. Kami akan dari seluruh jemaat jadi kepengurusan mengucapkan selamat ulang tahun walaupun sudah lewat ya. Sudah lewat 5 hari kita. Sampai terima ya. 1, 2, 3. Oke, ada lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Tutup di sini kamu. Atau di mana? Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kemurahan hati dan saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah pada saat pagi hari ini, mari kita baca sama-sama Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 baca dengan suara kuat 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Tundukkan kepala. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan turun kepada setiap kami yang hadir, kami yang beribadah bersama-sama. Dan kami juga berdoa juga buat mereka yang sedang beribadah secara online, dimanapun mereka berada. Tuhan ada dan Tuhan hadir di sana. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan, dijagai, dijauhkan dari mara bahaya, dan kami percaya kami aman tentram sentosa sampai di rumah kami. Kami datang dengan sukacita dan kami pulang dengan sorak-sorai. Kami percaya Tuhan melindungi dan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bahwa Bapak Gembala senior kami dan Ibu Gembala senior kami yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini, tapi mereka akan hadir bersama-sama pada ibadah sore nanti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Bapak, kami juga memberkati pada saat pagi hari ini jiwa-jiwa yang baru hadir pada saat pagi. Tuhan memberkati hidup mereka dan Tuhan memakai mereka dimanapun mereka berada, jadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, arahkan hati kita dan angkatkan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, nama dari Roh yang Maha Kudus menemani kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Bagi saudara yang belum menerima doa pengurapan dari pagi, jangan pulang, bisa